Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Teteh. Gimana harinya deh? Kayak kabarnya nih? Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah. Kalau untuk kesininya nih gimana nih? Kayak perjalanan kesininya? Alhamdulillah nggak ada kendala lancar. Oh, lancar. Oke, sebelumnya kita lihat posisi duduk dulu ya. Teteh gimana nih? Duduknya udah nyaman belum? Udah, jalannya juga udah. Oke, sekarang kita akan melakukan sesi ketiga atau sesi terakhir, di mana nanti kita akan mengevaluasi hasil perubahan-perubahan Teteh yang Teteh alami dari mulai sesi 1, sesi 2, dan mungkin nanti untuk sesi 3-nya juga kita bakal melihat gitu. Oke, kemarin Teteh pergi kayak jalan-jalan gitu ya ke Bandung yang tempatnya itu tempat baru untuk Teteh, tapi emang Teteh pengen ke situ gitu. Gimana nih Teh? Kan itu kan tempat baru ya. Apakah rasanya itu kayak masih sama gitu atau mungkin ada yang beda gitu? Enggak sih, pertama kali kesana tuh kayak ngebayanginnya kayak pasti nyaman gitu. Terus pas udah kesana terus kayak lihat suasana di sana tuh kayak bikin nyaman gitu, nggak kayak biasanya ke tempat baru tuh jadi nggak enak hati gitu. Misal kayak ke Ciamis kemarin dulu itu. Nah ini tuh padahal jaraknya tuh jauh dari rumah, nggak kalau di Ciamis kan dekat dari rumah segitu, mah ini tuh jauh di Ciwidey gitu tuh. Dan pas udah nyampe ke sana tuh kayak rasanya enak aja gitu, nyaman. Terus kayak nggak ada rasa kayak enak hati, malah kayak di sana tuh ada tempat camping kan. Di sana malah kayak aku tuh tertarik buat camp di sana, kayak nggak ada rasa nggak takut soalnya tempat baru, tapi ada rasa pengen nyoba gitu. Oke, jadi Teteh tuh ngerasa ke tempat baru tadi kayak ke taman gitu ya Teh? Ke taman tuh Teh ngerasanya lebih nyaman gitu ya, kayak malah pengen mencoba hal baru kayak ngecamp. Oke, tapi mungkin Teteh nyadar gak sih kalau itu tuh emang faktor apa namanya kayak pemandangannya gitu? Ya, dan aku tuh nyadar kayaknya itu kayak faktor pendukungnya tuh kayak tentang alam, jadi kayak bikin aku tuh nyaman di sana tuh. Kalau misalkan di perkotaan yang kayak gitu kayak eh, mungkin pengen cepet-cepet pulang, agak kurang nyaman. Tapi kalau misalkan di kemarin tuh bukan taman sih sebenarnya, pas dilihat kayak ini kayak banyak pohon-pohon gitu. Awalnya dulu tuh kayaknya kayak hutan gitu, cuman dirubah jadi ada rusa, ada yang kayak gitu. Terus ada tempat ngecamp, ada danaunya kayak. Nah itu tuh kayak faktor pendukung, kayak aku tuh nyaman karena itu kayaknya. Oh, jadi Teteh emang suka alam nih? Awalnya enggak sih, teh sebenarnya kayak ke gunung kayak gitu. Kalau apa sih, kalau sengaja gitu kayak nggak mau ke gunung. Terus ke pantai juga agak kurang suka, rada takut gitu. Tapi kalau misalkan ke tempat-tempat yang kayak gitu kayak nyaman-nyaman aja gitu. Kemarin tuh pas nyampe ke sana dirasa-rasain, enggak ada rasa gimana-gimana, nyaman-nyaman aja. Oke, jadi Teteh tuh kayak ngerasa nyaman dan kayak aman gitu ketika berada di tempat-tempat yang barunya tuh mungkin menurut Teteh tuh ini tuh safety gitu, aman gitu ya. Kalau hutan kan mungkin apa namanya ada beberapa faktor yang kayak bikin nggak nyaman gitu, misalnya nggak aman, entah takut ini takut itu. Terus juga tambah lagi kan kalau di pantai Teteh kan waktu kemarin kan pernah takut tentang apa namanya kayak hujan gitu. Mungkin apakah kayak nyambung itu antara hujan dan pantai, atau mungkin kayak pantai kan identik dengan sore ya? Iya, tapi bukan kayak itu sih, kayak karena ngeliatnya tuh kayak laut tuh luas gitu, kayak air banyak gitu lah. Ngeliatnya tuh kayak takutnya karena air yang banyak tuh sama ombak. Terus bayanginnya tuh kayak yang misal kayak aku pernah cerita yang kalau misalkan lagi di WC, keran air masih nyala, terus si rumah tuh bakal tenggelam sama air itu. Nah ibaratnya kayak gitu di pantai juga, kayak takut aku aku kecil manusia dan kayak air tuh banyak gitu. Nah takutnya tuh di situ. Oh, jadi Teteh tuh kayak takut air yang banyak. Tapi kan di situ kan di tempat yang Teteh baru itu kan ada danau ya? Iya. Nah, gimana tuh kalau danau? Atau Teteh ngeliatnya kayaknya danaunya kayak tenang aja gitu? Danau tuh kayak kelihatan batasnya kan deh, kayak cuma segitu. Kalau laut kan aku nggak tahu kayak seluas apa batasnya di mana, kayak ya udah kayak luas aja
tapi kalau danau kan belum tentu apa ya, belum tentu Dangkal. dalam kan, belum tentu dangkal Iya. kan. Tapi teteh mikir gak sih kalau danau itu kayak dalam gitu? Karena kan aku di sana tuh nggak naik perahu atau gimana. Kalau misalnya naik perahu pun kayak mungkin agak sedikit takut. Cuman kayak si danau tuh yang bikin kalau misalkan aku tuh ke tempat aku pengen ke tempat-tempat tuh yang pengen ada danaunya. Justru kayak gitu, aku nggak meduliin kayak itu dangkal atau dalam, soalnya aku tuju tuh bukan apa sih, ke danau itunya, kayak misalnya naik ke perahunya, bukan gitu. Kayak misalnya ada rumput-rumput di situnya, aku tuh diem di situnya, jadi nggak mikirin danaunya kayak gitu. Itu tuh faktor pendukung dari tamannya gitu. Oh, jadi mungkin teteh juga suka sama danau gitu. Oke, kenapa teteh suka sama danau gitu, kayak apa ya, memilih untuk duduk di rumput-rumput melihat danau gitu? Mungkin beberapa orang juga lebih menyukai kayak duduk di pantai gitu, kayak dengerin pantai gitu kan. Nah, tapi kenapa teteh memilih danau gitu, untuk duduk di danau gitu? Karena kan kalau misalkan dari segi suara tuh kan danau tuh kayak nggak ada suaranya gitu. Kalau misalkan laut tuh pasti kayak suara ombaknya tuh kayak gede kayak pokoknya karena suara ombaknya kayak bikin nggak tenang. Kalau misalkan di danau kan kalau misalkan ngobrol sama teman kayak tenang, rasanya tuh kayak cuman ada suara tuh kita aja yang ngobrol gitu, paling kayak suara-suara burung yang kayak gitu. Itu kalau misalkan ombak tuh kayak agak mengganggu gitu. Mengganggu itu kayak bikin nanti nggak tenang aja gitu kan. Ya misal niatnya kita tuh kayak pengen ngobrol kayak di park sama teman atau kayak gitu, kayak pengen tenang, tapi karena ada deburan ombaknya itu kayak kadang bikin nggak tenang aja gitu. Oke, nggak tenangnya itu perasaan nggak tenang gitu ya pastinya. Perasaan nggak tenangnya itu kayak ngerasa nggak nyaman karena suaranya, karena suara ombaknya gitu, atau mungkin ada hal lain lagi gitu, kayak nggak tenangnya tuh maksudnya gimana sih teh? Yang pertama tuh karena suara ombaknya, yang kedua tuh karena pikirannya, kayak karena yang laut itu luas terus aku itu kayak tsunami gitu, kayak Oh, gitu gitu. jadi tetehnya tuh emang kayak, pokoknya mah menurut teteh laut tuh nggak aman gitu untuk Iya, iya. dikunjungi. Oke, tapi teteh juga ada kemajuan juga kan, katanya kayak teteh tuh ketika ke tempat baru teteh tuh ternyata saya masih nyaman nih, bahkan mau mencoba hal baru gitu. Nah, waktu pas pulang kemarin, pulangnya Sore, dan itu kayak udah mendingan sih, kayak kalau di perjalanan sih udah mendingan ya kayak dari sebelumnya. Cuman kalau pas aku tuh makan di tempat yang rumah makan ini tuh pinggirnya tuh ini apa sih, kayak sungai yang gede tuh apa sih, kalau misalkan di Karangkas itu yang kayak gitu. sungai gede tapi Iya. kayak apa namanya, airnya kencang. Nggak terlalu, cuman kayak gimana ya, terus kayak kesananya tuh hutan-hutan gitu. Nah terus itu tuh kayak maghrib. Nah itu tuh yang bikin nggak tenangnya tuh di tempat rumah makan itunya sih, saya kayak gimana gitu, kayak bikin gak enak hati. Kalau misalnya di perjalanan sih ada kemajuan dari sebelumnya, kayak misal kayak nggak enak hati di jalan tuh kayak nggak tenang, tapi pas kemarin tuh ngerasa tenang-tenang aja, jadi kemajuannya di situ sih. Oke, tapi pas perjalanan ya, pas teteh di perjalanan pulang gitu kan, teteh ngerasanya kayak eh, enakan kok, nggak ngerasa kayak kemarin lagi gitu, nggak pengen cepet-cepet pulang gitu ya. Nah, tapi di kondisi apa namanya, pas pulang itu teteh ada kegiatan gak sih, kayak misalkan kayak dengerin musik, kayak misalnya kan kalau sama keluarga kan suka kayak nyanyi-nyanyi atau kayak gimana gitu, atau apa ada kegiatan gitu yang bisa teteh tuh sampai lupa kalau ini tuh mampu apa ya, kayak ini tuh sore ataupun kayak gimana gitu. Di perjalanannya Mm-mm. kayak dengerin musik sih, kayak itu tuh yang bikin enjoynya tuh itu. Oh, jadi teteh dengerin musik gitu. Oke, itu cuman dengerin musik aja atau ada hal lain teh yang membuat teteh tuh kayak enjoy? Dengerin musik aja sih, soalnya kalau misalkan aku tuh kalau misalkan di perjalanan tuh kayak malas ngobrol gitu, jadi kayak dengan dengerin musik aja itu pas kemarin aku nyadar kayak oh ternyata musik tuh ngebantu. Soalnya kemarin-kemarin tuh aku nggak pernah apa sih dengerin musik di mobil itu, jadi kayak ya udah polos aja gitu. Tapi pas kemarin aku nyoba kayak bikin aku tuh kayak lupa
terus pas sudah dimatiin pun kayak ya udah gitu. Oke, jadi kayak musik tuh yang membuat Teteh tuh lebih nyaman gitu ya. Dan setelah Teteh berhenti juga dengerin musik, ternyata emang Teteh tuh kayak ngerasa masih tetap nyaman gitu. Iya. Tapi Teteh pernah nyadar gak sih kalau itu tuh bukan gara-gara musik? Emang karena Tetehnya itu kayak ngerasa bahwasanya saya ini udah gak takut lagi gitu. Ya pikiran kayak gitu, soalnya kan dilihat dari yang pas sudah gak apa sih gak muter musik lagi di situ kayak udah melihatnya kayaknya bukan dari situ, cuman nyadarnya tuh pas pas udah di apa sih udah dimatiin musiknya kayak oh ternyata bukan karena musik ya, kayak dengerin atau enggak juga sama ternyata. Oke, jadi Teteh mungkin kita bisa menyimpulkan gitu bahwasanya Teteh tuh sebenarnya sekarang sudah mulai ya apa nyaman ya, sudah mulai tenang gitu ketika berada di luar rumah pas sore gitu dalam perjalanan, entah itu motor atau entah itu mobil gitu ya Teh. Keduanya itu Teteh kayak udah mulai merasa tenang gitu, sehingga Teteh tuh kayak ya udah lebih, misalkan kalau naik motor kan mungkin lebih hati-hati gitu ya, tapi misalkan bareng sama keluarga kan mungkin Teteh lebih tenang, lebih kayak enjoy gitu kan. Kalau nggak tenang mah kayak gimana ya Teh rasanya tuh, apalagi itu kayak jauh gitu berjam-jam gitu kan. Eh, saya sangat bangga pada Teteh karena Teteh sudah bisa mencapai tujuan yang Teteh inginkan gitu. Oh ya Teh, tujuan yang kemarin kan Teteh kan ini ya apa namanya, ingin ya menghilangkan gitu ya kayak rasa-rasa nggak enaknya gitu. Nah Teteh udah mencapai nih keinginan tersebut gitu. Apakah Teteh ada keinginan baru untuk mencapai tujuan gitu, untuk memaksimalkan diri Teteh gitu? Mencoba tempat-tempat yang aku khawatirin, kayak misalnya yang pantai, takut gempa, takut tsunami. Nah aku tuh mau nyoba kayak ke pantai gitu, kayak rasa-rasain kayak gimana, intinya kayak dengan pengen mencapainya tuh dengan kayak mencoba tempat-tempat yang aku takutin. Oke, jadi Teteh tuh pengen mencoba hal baru gitu, untuk kayak Teteh tuh pengen nyoba ke tempat-tempat yang sebenarnya Teteh tuh takutin gitu ya. Cuman tapi Teteh kan takutin ya. Nah, terus Teteh juga pengen nyoba. Nah, itu karena emang pengen coba atau emang pengen ngilangin rasa takut? Misalkan itu sih kayak pengen nyoba dulu, kayak semoga aja hilang dengan kayak aku tuh ngadepin rasa takut aku gitu. Oh, jadi mungkin Teteh tuh membayangin apakah pantai ataupun hutan ini sama seperti kayak saya itu mengunjungi tempat baru gitu, terus coba terus awal lagi kesana lagi, jadi kayak semakin pertemuan gitu, semakin kunjungan semakin berkurang. Jadi Teteh pengen mencoba, pengen melakukan itu gitu, kayak di tempat-tempat yang mungkin Teteh kurang nyaman gitu, kurang nyaman juga. Oke, di sini saya mau Teteh untuk berkomitmen gitu kepada diri Teteh. Apa sih yang Teteh pengen lakukan gitu untuk mencapai keinginan-keinginan Teteh gitu. Salah satunya kan tadi. Nah, Teteh kan ingin terus berkunjung gitu ke tempat-tempat yang Teteh sebenarnya kayak kurang nyaman gitu. Karena kan Teteh juga sebenarnya mau mungkin ya Teh ya, ke misalkan kayak ke pantai gitu, apalagi mungkin kayak Teteh juga pengen mencoba hal-hal baru gitu. Nah makanya Teteh tuh pengen mencoba untuk mulai berkunjung gitu ke tempat-tempat tersebut. Nah di sini saya minta Teteh untuk mungkin memikirkan kayak apa ya, kegiatan gitu, kegiatan entah itu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya tuh bisa mingguan atau bulanan, dan jangka panjangnya itu minimal setahun gitu, minimal setahun atau minimal kayak setahun sekali gitu dikerjainnya gitu. Nah kira-kira nih Teh, kita apakah ada tujuan lagi nggak Teh sebelumnya? Jadi mungkin Teteh pengen mencoba hal-hal baru yang Teteh takutin atau kurang nyaman gitu. Nah mungkin yang pertama kan Teteh tadi nyebutin ingin terus berkunjung gitu. Nah itu Teteh pengen masukinnya itu ke jangka pendek atau jangka panjang? Jadi kak tetap tujuannya tuh kayak
tetap berkunjung, cuman gini, kalau misalkan jangka panjangnya tuh mungkin ke jarak yang jauh, kayak di perjalanan, misalnya yang di rumah makan itu, di rumah makan perjalanan yang kayak gitu aku masih belum bisa. Nah terus yang jangka pendeknya tuh mungkin ke tempat-tempat misal kayak yang kemarin aku kunjungin, aku tuh masih merasa takut. Nah kesana terus kayak ya pokoknya yang jangka panjang tuh yang ke tempat yang jauh gitu. Kalau misalkan yang pendek tuh ke tempat-tempat yang masih sekitaran sini tapi yang sebelumnya tuh aku takutin gitu. Oke, kalau untuk jangka pendek itu kita akan melakukannya tuh dalam berapa kali gitu, berapa kali atau mungkin kayak misalkan saya tuh mau melakukannya itu tuh berkunjung misalkan kita ke pantai gitu ya, ke pantai misalkan kayak pantai A gitu. Nah, Tete tuh pengen ke pantai A gitu, tapi Tete mau masukinnya tuh ke jangka pendek gitu, karena kan sekitaran sini ya Teh ya. Nah, untuk ke pantai A gitu, untuk Tete mulai merasa nyaman dengan pantai, tapi bukan ke pantai aja ya, tapi ke pantai gitu. Nah, Tete tuh berkunjung ke pantai tuh berapa kali sih dalam mingguan atau mungkin kayak bulanan gitu? Tete pengennya berapa kali gitu? Mungkin kita bisa ambil 1 bulan aja, bisa nggak? Oke, dalam 1 bulan, Tete kira-kira apa ya? Kayak komitmennya gitu, kayak misalkan kayak rata-ratanya gitu. Tete tuh ke misalkan contoh ke pantai gitu mau berapa kali dalam 1 bulan? 2 kali sih. 2 kali gitu mungkin di weekend ya. Tapi kalau untuk tahunan Teteh mungkin jangka panjang itu kayak jalan-jalan ke luar kota gitu, dan itu mungkin Teteh akan usahakan diterapkan gitu ya. Oke, apakah cuma itu Teh? Coba itu. Oke, di sini kan Teteh sudah menentukan komitmennya gitu ya. Kayak bahwasanya saya tuh pengen mencoba hal baru, terus juga misalkan kayak berkunjung gitu ya, berkunjung terus solusinya tuh kan Teteh pengen terus berkunjung gitu. Nah, misalkan Teteh berhasil gitu dalam 1 bulan 2 kali gitu ke kayak kemana aja gitu ya Teteh kayak takutin gitu. Misalkan Teteh berhasilnya tuh entah itu berhasil bisa ke sana gitu, bisa ke pantai, atau berhasil kita tuh duduk di pantai kayak dengerin tanpa ada rasa kayak kurang nyaman gitu. Kira-kira Teteh mau ngasih reward untuk diri Teteh apa? Kayak sebagai ini, sebagai afirmasi buat diri Teteh sendiri. Lebih ke nyenengin tuh kayak mungkin kayak ngunjungin tempat ini yang jarang aku kunjungi, misal kayak main ke tempat yang baru lagi. Soalnya kan sebelumnya aku tuh takut sama itu, dan aku udah bisa ngelaluin itu, aku berarti punya kesempatan besar buat kayak mengunjungi tempat-tempat yang baru tanpa ngawatirin rasa takut aku gitu. Oke, jadi reward yang Teteh kasih tuh apa namanya, ke tempat yang baru lagi, misalkan kalau sekarang pantai, nah nanti mungkin Teteh kayak besoknya itu bisa ke hutan gitu atau bisa ke mana gitu, seperti itu Teh. Soalnya kan ini soalnya gini kan dulu tuh maksudnya tuh sebelum ada di pas ini tuh aku pasti kayak ragu buat ke tempat itu karena rasa takut, kayak kalah rasa takut. Karena udah rasa takutnya hilang, mungkin aku bisa ngunjungin itu tanpa kayak ragu kayak gimana, soalnya aku udah bisa ngilangin rasa itu. Oke, Teteh ingin melanjutkan ke tempat yang lainnya gitu, jadi mungkin Teteh akan fokus ke satu tempat dulu gitu sampai nyaman baru ke tempat lainnya. Nah, kira-kira hadiah untuk diri Teteh itu apa ya? Kayak sebagai apa namanya, apresiasi gitu buat Teteh sendiri gitu. Kayak apakah Teteh itu akan memberikan diri Teteh itu misalkan kayak hadiah berupa kayak makanan kah, kayak makan enak, atau mungkin kayak yang lainnya gitu, atau mungkin kayak hadiah Teteh tuh ya udah saya tuh mencoba hal lainnya gitu. Mencoba hal lainnya sih teh. Oke, jadi kayak mencoba hal baru gitu ya. Tapi misalkan Teteh tuh dalam satu, Teteh kan tadi nyebutin ya, komitmen Teteh tuh ada di 1 bulan 2 kali gitu. Nah, misalkan Teteh enggak ngelakuin, misalkan 1 bulan Teteh bisanya sekali gitu. Nah, harusnya kan 2 kali ya. Kira-kira
eh, teteh apa namanya bisa itu nggak teh kayak apa ya, memilih hukuman gitu, punishment gitu untuk diri teteh gitu, karena kan harusnya kan 2 kali tapi ini malah 1 kali gitu. Gantinya tuh kan misal dari yang jangka pendek itu misalnya seminggu ya, dari seminggu itu ke tempat-tempat yang dekat tuh misalnya kayak 2 kali. Nah aku tuh seringin ke tempat yang dekat dulu kayak gitu. Oke, jadi mungkin punishment yang teteh akan dapat itu Menambah. iya menambah kayak tempat-tempat lain tapi lebih deket gitu yang bisa teteh capai, iya jangkau gitu ya. Oke, jadi teteh tuh punya kayak komitmen gitu pada diri teteh sendiri. Teteh punya komitmen jangka pendek dan jangka panjang, dimana jangka pendeknya tuh teteh akan dalam sebulan tuh mau kayak berkunjung ke tempat-tempat yang teteh takutin gitu, yang teteh kayak merasa kurang nyaman selama 2 kali sebulan. Untuk rewardnya itu teteh nanti akan mencoba hal baru gitu yang mungkin menurut teteh kayak lebih menantang gitu ya teh. Lalu untuk punishmentnya itu teteh akan melakukan ya berkunjung lagi ke tempat yang teteh kurang nyaman tapi ini yang bisa teteh jangkau gitu ya. Nah tujuannya sama, tujuannya tuh untuk membantu teteh untuk apa ya, mengurangi gitu atau bahkan menghilangkan rasa-rasa takut di diri teteh sehingga teteh tuh bisa mencoba atau bisa ya menikmati gitu ya teh ya, kayak pemandangan-pemandangan atau mungkin hal-hal lainnya juga gitu, karena teteh sendiri sebenarnya itu menyukai kayak kayak tadi ada ya kayak apa namanya kayak danau atau juga kayak apa ya kayak rumput-rumput gitu gitu kan, itu kayak hampir apa ya satu frekuensi gitu ya, walaupun mungkin kalau vibesnya itu beda tapi kan emang mirip-mirip gitu ya kayak hijau-hijauan apa segala macam gitu. Lalu untuk apa namanya untuk jangka panjangnya itu teteh usahain untuk pergi jalan-jalan ke luar kota gitu ya yang teteh belum pernah kunjungi gitu. Tapi kalau untuk punishmentnya untuk jangka panjang, misalkan teteh tidak melakukan gitu, apakah akan sama kayak punishment yang jangka pendek atau mungkin ada punishment yang lain ya teh? Sama. Oke sama, jadi mungkin teteh coba untuk ke sekitar sini gitu. Tapi kalau untuk rewardnya nih, apakah ada yang baru gitu kayak saya pengen ngerayain untuk diri saya tuh seperti ini loh gitu? Aku pengen makan gitu kayak yang belum aku coba, aku pengen coba. Oh di tempat sananya? Di tempat sini sih Oh kalau di nggak sini. salah Primus. Contohnya teteh pengen makan apa gitu yang teteh suka atau belum pernah gitu? Misal kayak makan makanan di kafe kan itu tuh kadang biasanya itu aja, tapi sekarang tuh kayak pengen nyoba hal yang aku tuh pengen tapi belum aku cobain gitu. Oke teh, kita kan misalnya kayak makanan A atau B gitu ya teteh pengen. Oke, eh, untuk teteh tadi juga sudah membuat itu namanya tuh kayak tabel komitmen gitu, bisa disebut juga tabel komitmen, di mana ya tabel-tabel tersebut akan teteh terapkan gitu untuk diri teteh sendiri untuk kemudian selanjutnya gitu. Oke, sebelum menutup nih teteh, eh, dari sesi 1 sampai sesi 2 kemarin saya mau tanya nih, perubahan yang terjadi banyak sekali gitu itu tuh ada di sesi berapa teh? Di sisi sekarang sih Oke, oke sesi 3 ya. Teteh kayak merasa berubahnya tuh di bagian mana nih teh? di bagian kayak eh, yang tadinya gak nyaman jadi nyaman tuh beneran kerasa banget gitu. Soalnya kan misalnya kayak agak ke Gambir tuh kayak agak enak hati kayak pengen cepet pulang, tapi kemarin tuh kayak pengen lama-lama di sana tuh. Oke, jadi teteh ngerasanya tuh kayak di sesi 3 ini gitu, kayak ngerasanya tuh banyak sekali perubahan, bahkan teteh tuh kayak ngerasanya oh kok beda gitu ya, kayak teteh ngerasa heran gak teh? Heran sebenarnya soalnya kan maksudnya tuh yang kemarin juga sama-sama jauh ke Bandung juga, tapi pernah ke Bandung yang 1 kali itu yang sebelum konseling itu tuh ada rasa kayak gak nyaman gak enak hati kayak gitu. Itu Bandung, dan kemarin juga kan ke Bandung malah lebih jauh dari Bandung yang perkotaannya kayak itu kayak ke atasnya gini kayak pegunungan
Oke, jadi Teteh ngerasanya tuh di sesi ini ya. Oke, sebelum mengakhiri juga, Teteh boleh menyebutkan gitu secara langsung kayak kesan pesan yang Teteh dapeti selama sesi konseling ini gitu, atau mungkin kesan pesan di diri Teteh sendiri gitu. Kayak kesannya tuh aku pas udah konseling kayak gitu aku gak yang bakal ada di titik sekarang, kayak maksudnya tuh eh, saran-saran solusi dari Tete tuh kayak ngebantu aku kayak cara ngatasinnya tuh kayak gini. Dan aku juga ngerasa pas nyebutin pas dulu aku tuh ngerasanya kayak ngerasa kayak sepele banget kayak gitu, emang ngaruh ya kayak ke diri aku, tapi ternyata itu tuh kayak bikin aku nangis. Dan itu kan tanpa sadar kayak aku juga heran kayak aku kenapa kayak dengan ngomong kayak gitu aku kayak bisa ngeluapin emosi aku tuh dengan nangis, kayak kenapa. Terus sampai di sesi 3 ini aku kayak udah ngerasain perubahannya, kayak dengan aku ngatasin dengan solusi-solusi yang Teteh kasih. Oke, jadi Teteh juga sebenarnya menyadari gitu, kayak mencoba menyadari bahwa pikiran tuh ternyata mempengaruhi diri saya loh gitu, mempengaruhi bahkan semuanya ya, ternyata itu dari perasaan, tindakan Teteh juga yang langsung menangis gitu kan. Jadi Teteh tuh menyadari gitu bahwasanya saya harus mengontrol gitu, harus menjaga pikiran yang ada di diri Teteh gitu. Saya sangat bangga juga sama Teteh karena sebenarnya juga solusi apa segala macam tuh berat apa ya, muncul dari diri Teteh sendiri sebenarnya Bang. Karena Teteh sendiri yang menentukan ingin menentukan ingin melakukan apa, dan menentukan juga ingin memilih apa gitu. Jadi kayak saya sangat, pokoknya sangat kayak kagum lah gitu, walaupun Teteh tuh ngerasa takut, tapi Teteh tuh juga mencoba untuk mendorongnya gitu, kayak ayo coba gitu. Ternyata ya hasil akhirnya yang Teteh harapkan gitu. Teteh juga ngerasa saya juga udah ngerasa nyaman nih, terus juga udah ngerasa lebih hati-hati lagi gitu. Itu sih yang saya kayak kagum ke Teteh, kayak keren gitu. Bahkan ini kan kita cuma bertemunya tuh kayak cuma 3 kali gitu, tapi Teteh tuh perubahannya tuh udah kayak banyak gitu. Nah waktu kemarin kan Teteh kan skalanya tuh ada di 9 ya, ya kan ya. Nah kalau untuk sekarang gitu, misalkan Teteh ada di skala 0, di ya skala 0 atau 1, Teteh tuh kayak ngerasa tidak baik-baik saja gitu, kayak ngerasa kayak Teteh tuh down banget. Tapi kalau untuk di skala 10, Teteh tuh ngerasa bahwasanya Teteh tuh kayak saya udah baik-baik aja nih, kayak saya sudah mulai happy gitu. Teteh ada di skala berapa? Di 95, soalnya kan 5-nya tuh kayak di sisa-sisa yang belum aku bisa atasin. Misal kayak yang di rumah kayak itu, kayak di tempat yang kayak gitu aku belum bisa, kayak yang di perjalanan. Jadi itu 5 tuh sisa-sisa dari yang aku belum bisa capai. Tapi itu tuh kayak enggak terlalu besar gitu daripada yang perjalanan atau tempat-tempat yang kayak gitu. Itu tuh masih bisa aku gimana ya, usahain gitu. Jadi Teteh tuh 9,5 gitu ya. Nah 5-nya nih mungkin ada di tempat makan tadi gitu, yang ibaratnya tuh kayak sebenarnya masih ada takut gitu. Tapi itu juga sebenarnya tidak mengganggu Teteh. Oke, tapi mungkin dengan berjalannya waktu juga Teteh bisa mencapai target atau angka 10 yang Teteh inginkan gitu. Oke, sebelumnya juga terima kasih kepada Tetehnya juga udah meluangkan waktunya untuk hari ini, dan sebelum-sebelumnya juga semoga untuk pertemuan hari ini itu akan berdampak baik gitu, berdampak positif untuk diri Teteh yang sekarang, besok, dan seterusnya gitu. Saya juga ucapin terima kasih juga karena Teteh sudah secara mau sukarela gitu, dan turut adil gitu untuk merubah diri Teteh menjadi lebih baik lagi gitu. Karena sebenarnya konseling itu tidak semua orang kayak mampu melakukan itu sampai akhir gitu, tapi Teteh tuh bisa melakukan itu sampai akhir. Saya sangat terima kasih pada Teteh. Semoga untuk kedepannya Teteh juga bisa menjadi lebih baik lagi dan mencapai tujuan yang ingin Teteh capai. Terima kasih Teh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi